Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari manajemen Palang Merah Remaja PMR Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia itu adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri yang didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang dibutuhkan. Siapa saja anggota dari PMI? Yang pertama, anggota remaja PMR. Yang kedua adalah anggota biasa, yaitu KSR dan TSR. Secara fungsional dalam ketugasan, KSR dan TSR disebut dengan relawan. Anggota luar biasa adalah WNA, warga negara asing. Anggota selanjutnya anggota kehormatan. Mereka yang dianggap berjasa terhadap kemajuan PMI. Apakah itu PMR? PMR adalah wadah pembinaan anggota remaja PMI, di mana PMR berada. Ada dua, di sekolah ataupun di luar sekolah. Di sekolah disebut dengan kelompok PMR sekolah. Kalau di luar sekolah disebut kelompok PMR luar sekolah. Biasanya tiap-tiap kelompok terdiri dari minimal 10 orang. Adapun jenjang dalam PMR, yang pertama PMR mula, usia 10-12 tahun, itu tingkat SD, MI atau sederajat. Yang kedua PMR madya, usia 12-15 tahun, tingkat SMP, MT atau sederajat. Yang ketiga PMR wira, usia 15-17 tahun, tingkat SMA, SMK atau MA atau sederajat. Jadi, definisi dari anggota PMR adalah anggota remaja berusia 10-17 tahun dan atau belum menikah yang mendaftarkan diri dan terdaftar dalam kelompok. Siapa saja penanggung jawab dari PMR? Kalau di dalam sekolah, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas pembina PMR dan pelatih PMI di kelompok PMR yang bersangkutan. Kalau di luar sekolah, adalah seseorang yang ditunjuk oleh PMI cabang atau ranting yang mengatur, memonitor, dan mengevaluasi tugas pembina PMR dan pelatih PMI di kelompok PMR yang bersangkutan. Siapa pembina dan pelatih PMR? Dari sekolah, wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan atau guru yang ditunjuk oleh sekolah untuk melakukan pembinaan kelompok dan anggota PMR di sekolah yang bersangkutan. Kalau di luar sekolah adalah seseorang yang ditunjuk oleh PMI cabang atau ranting untuk melakukan pembinaan kelompok dan anggota PMR di luar sekolah. Penanggung jawab pembina dan pelatih PMI secara fungsional adalah anggota TSR. Apa saja tugas dari PMR? Yang pertama, berbakti pada masyarakat. Yang kedua, mempertinggi keterampilan serta memelihara kebersihan dan kesehatan. Yang ketiga, mempererat persahabatan nasional. Anggota PMR agar dapat menjalankan tugasnya harus menguasai 7 materi. Ini adalah materinya: kepalang merahan, pertolongan pertama, perawatan keluarga, kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana, kepemimpinan kepalang merahan, dan untuk jenjang mula dan madya, KTD Dorasnya belum ada, nanti dilanjut untuk PMR tingkat wira. Anggota PMR boleh apa? Yang pertama, mendapatkan pembinaan. Yang kedua, menyampaikan pendapat dalam forum pertemuan resmi PMI. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMR. Yang keempat, mendapatkan kartu tanda anggota atau KTA. Apa yang harus dilakukan oleh anggota PMR? Pertama, menjalankan dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan kegiatan PMI. Kedua, mematuhi ADART. Ketiga, melaksanakan tribakti PMR. Yang keempat, menjaga nama baik dari PMI. Yang kelima, membayar uang iuran. Mengapa PMR? Karena
Remaja merupakan prioritas pembinaan, baik dalam keanggotaan maupun kegiatan kepala-merahan. Kedua, PMR berperan penting dalam pengembangan kegiatan kepala-merahan. Ketiga, PMR calon pemimpin palang merah masa depan. Keempat, PMR adalah kader dari relawan. Peran dan fungsi PMR. Untuk PMR mula, yaitu sebagai peer leadership, menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. Untuk PMR media, peer support atau memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Untuk PMR Bira, sebagai peer edukator, menjadi pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Tahap dalam pembinaan PMR ada 4. Yang pertama, perekrutan. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga, pengembangan kapasitas. Yang keempat, tribakti PMR, yang nantinya akan dimonitoring dan dievaluasi. Ini saling berhubungan ya teman-teman. Selanjutnya, pembentukan kelompok dan perekrutan anggota PMR. Ini ada bagian-bagiannya, keterangannya ada di bawah. Untuk warna kuning sekolah, biru cabang, hijau cabang plus sekolah, merah cabang sekolah plus kelompok PMR. Struktur organisasi PMR di sekolah: penanggung jawab kepala sekolah atau madrasah, pembina PMR, ketua PMR, wakil ketua PMR, sekretaris bendahara, unit kesehatan, unit persahabatan, unit bakti masyarakat, unit umum. Kalau yang di luar sekolah, penanggung jawabnya yaitu ketua atau lembaga instansi, pembina PMR, ketua PMR, wakil ketua PMR, sekretaris bendahara, unit kesehatan, unit persahabatan, unit bakti PM masyarakat, unit umum. Ini yang membedakan adalah penanggung jawabnya. Hubungan antar kerja organisasi PMR. Tingkat pusat berhubungan dengan instansi tingkat pusat, tingkat daerah, instansi tingkat provinsi, tingkat cabang, instansi tingkat kota atau kabupaten. Ini saling berhubungan yang nantinya akan turun kepada PMR unit markas cabang, PMR unit sekolah, PMR unit masyarakat. Peranan pihak-pihak terkait dalam pembinaan PMR ada 3, yaitu yang pertama PMI pusat. Ini ada 8 poin, nanti bisa kalian baca sendiri. Yang kedua PMI daerah, ini juga ada 8 poin juga, ini bisa kalian baca sendiri. PMI cabang juga ini sama, ada beberapa poin, nanti kalian baca dan dipelajari. Selanjutnya, penanggung jawab PMR. Yang pertama, penanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan PMR. Memfasilitasi pelaksana kegiatan di kelompok PMR bersama dengan PMI cabang, mengatur, memonitoring, dan mengevaluasi tugas pembina PMR dan pelatih PMI di kelompok PMR tersebut. Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahap pembinaan PMR, berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat kabupaten, kota, ataupun kecamatan. Minat PMR itu harus apa? Ini nanti bisa kalian cermati. Instansi yang terkait, yang pertama mendukung upaya pembina PMR sesuai dengan 7 prinsip. Yang selanjutnya memfasilitasi penyediaan kebutuhan kegiatan operasional PMR. Misalnya ada lomba, nanti bisa kalian minta bantuan dari anggota relawan untuk membantu supaya bisa memfasilitasi. Ini adalah kegiatan dan peran serta anak-anak PMR. Yang pertama, kesiapsiagaan bencana. Kedua, pertemuan KSR, TSR, dan PMR. Yang ketiga, PMR terlibat mukecap. Yang terakhir, pelantikan pengurus seksi PMR. Cukup sekian materi dari saya. Bila kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.